lancang ya kamu kasih puding ke Ranti semalam? Buat apa? Biar kamu tuh bisa ngeracunin Ranti, kayak kamu ngeracunin anak saya. Saya nggak punya niat buruk sama sekali ke Mbak Ranti. Saya kirim puding karena saya mau Mbak Ranti cepat sembuh, biar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kamu pikir saya percaya sama perempuan munafik kayak kamu? Kamu pasti udah godain adik saya kan? Supaya kamu bisa kasih puding itu ke Ranti. Maaf ya Bu Sarah, saya lagi ngomong deh. Bu Sarah boleh ya marah sama saya. Tapi tolong jangan ngerugiin saya kayak gini. Saya minta ibu ganti rugi sekarang juga. Itu salah kamu sendiri. Kenapa kamu sampai jatuh? Terus saya mau masuk. Bu Sarah, saya minta ibu ganti. Au! Bu. Biar saya bantu. Pasang sih kamu nggak usah pegang saya. Stop. Ada apa ini? Harap tenang ibu-ibu. Saya harap ibu-ibu jangan bikin keributan di depan toko. Tapi dia duluan, Pak. Enggak, Pak. Bukan saya duluan. Ibu ini duluan yang ngedorong saya sampai makanan saya jatuh semua kayak gini. Ibu-ibu tenang ya. Masalah ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Halo, Seri. Kamu ke salon kamu sekarang juga? Ada apa ini Mbak Sarah? Kamu pesan catering dia. Perkenalkan, saya Mirsa, pemilik catering dari Bu Mande. Ibu yang pesan catering saya. Iya betul. Tapi ini ada apa? Saya tadi mau nganterin makanannya Ibu. Tapi Bu Sarah ini ngedorong saya sampai akhirnya makanannya jatuh semua. Cuma beberapa yang bisa diselamatkan. Kamu jangan percaya sama omongan dia. Dia dorong duluan kok. Lagian kamu tahu nggak? Dia tuh pernah ngeracunin anak saya sampai dia masuk rumah sakit. Bu Sarah, tolong jangan fitnah saya ya. Saya nggak pernah mau ngeracunin anaknya Bu Sarah. Kalian saling kenal? Saya kenal. Dan dia jahat banget. Cher, mendingan cancel aja deh cateringnya. Nanti kalau misalkan karyawan kamu keracunan gimana? Bahaya loh. Bu Sarah, tolong jangan fitnah catering saya ya. Catering saya nggak pernah bermasalah. Udah, sekarang kamu pergi aja. Saya nggak jadi pesan makanan catering sama kamu. Enggak, Bu. Saya nggak akan pergi. Sampai Bu Sarah ganti rugi makanan saya yang rusak. Ibu, saya akan memperlihatkan rekaman CCTV untuk membuktikan siapa yang bersalah di sini. Di sini sudah jelas terlihat bahwa Ibu Sarah lah yang bersalah di sini. Jadi sebaiknya Ibu Sarah membayar ganti rugi makanan ibu ini yang sudah terbuang untuk menyelesaikan masalah ini. Harusnya itu cukup buat kamu. Walaupun Bu Sarah ini kakaknya Pak Reza. Saya nggak akan diem aja kalau Bu Sarah bikin masalah sama saya. Permisi. Pak, Dek, ini ada makanan buat Bapak. Makasih. Ini buat Adek. Satu lagi. Tapi maaf ya kalau isinya berantakan.
Soalnya tadi sempat jatuh, tapi masih bersih kok. Gak apa-apa. Makasih ya, Kak. Iya, ini sekarang saya lagi di jalan. Nanti untuk kegiatan sosialnya kita bahasnya di kantor aja, ya. Biasa. Buat Ibu. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Mas, ada makanan ini. Iya, Kak. Dimakan ya. Makasih, Kak. Iya. Terima kasih, Kak. Sama-sama, dimakan ya. Iya. Maaf kalau sedikit berantakan. Tadi jatuh tapi bersih kok itu. Iya. Mirsa, Pak, ada cerita apa? Kok kamu bagi-bagi makanan? Gak mungkin aku cerita kalau aku habis ribut sama Bu Sarah. Saya bantu boleh? emangnya Pak Reza nggak malu ikut bagi-bagi makanan di pinggir jalan? Kenapa harus malu? Saya malah senang bagi-bagiin. Saya bantu ya. Di sana rame, saya bawain. Ya. Mas, ada makanan? Oh iya, makasih. Sama-sama. Pak, ini buat Bapak. Iya. Mas. Ini buat Mas saya. Habis. Kasih ya Pak. Sama-sama Mirsa, saya senang bisa bantuin kamu. Gimana? Kamu udah dapat kabar dari tukang jual kerupuk itu? Belum Pak. Ya semoga aja handphonenya Bang Junet cepat selesai ya di servisnya. Pak Reza. Tapi kalau ternyata memang Mbak Ranti terbukti bersalah, apa yang akan Bapak lakukan? Saya tetap akan meminta dia untuk bertanggung jawab. Saya akan laporkan dia ke polisi. Kita tunggu aja dia sampai sembuh ya. Saya nggak mau dia terus-terusan berusaha untuk menyakiti kamu. Apa? Karina anak saya menuduh Bu Melani merebut padi. Saya minta maaf. Saya yakin kalau semua ini pasti salah paham. Dan kita bisa bicara baik-baik dan... Nah, ini penjelasan aku dulu, Nak. Aku gak mau dengar apapun dari kamu, Mas. Halo, Pak. Karin, apa yang ada dalam pikiran kamu? Sampai Bu Melani membatalkan kerjasama kita, bahkan dia mau melayangkan tuntutan atas pencemaran nama baik. Kamu sekarang jelaskan sama Papa. Lagi. Karina kenapa lagi? Berantakan, Bu.
Berantakan gimana maksudnya? Udah Radit, kamu jelasin ke ibu sembari kamu anterin ibu ke supermarket. Jelasin di mobil, jangan sip. Tapi Ibu, Ayo cepat. Bagus dong. Berarti Karina nggak tahu soal Sarah dan Kenzo. tapi yang aku pikirin sekarang, gimana kalau sampai Bu Melani itu melanjutkan kasus ini? Nah, udah lagi. Kamu tenang aja. Pak Pramana pasti nggak akan tinggal diam. Dia pasti akan beresin semuanya. Yang penting, kamu harus hati-hati.